Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kesombongan mengarahkan kita kepada kehancuran. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menampilkan dua orang figur yang mewakili dua kecenderungan sikap hati manusia terhadap Tuhan dan sesama. Kedua orang itu pergi ke bait Allah untuk berdoa. Keduanya berdoa kepada Tuhan, tetapi isi doanya sangat berbeda. Figur yang pertama adalah orang Farisi. Dalam doanya, ia membanggakan dirinya dan memandang rendah orang lain. Dia menunjukkan sikap sombong dan menganggap diri orang benar di hadapan Tuhan dan merendahkan orang lain. Dia masih menyombongkan diri dengan menaikkan doa palsu di hadapan Tuhan. Doa yang didaraskan adalah penuh dengan kepalsuan, tanpa ada pemeriksaan batin secara mendalam dan metanoia yang jujur atas kepalsuannya. Dari isi doanya memperlihatkan bahwa ia datang ke bait Allah untuk berdoa, tetapi sesungguhnya dia tidak berdoa kepada Tuhan. Ia hanya memuji diri karena setia dan taat menjalankan hukum Taurat, sehingga merasa diri sebagai orang yang layak menikmati keselamatan. Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya ia menutup pintu hati bagi Tuhan untuk mendapatkan keselamatan sejatinya. Figur yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Dalam doanya, sungguh-sungguh menunjukkan sikap kerendahan diri di hadapan Tuhan. Ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan dari Allah. Ia tampil sebagai orang yang merasa diri berdosa di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam keterpurukan hidupnya, ia berharap penuh atas karya Tuhan yang mengampuni dan memberkati hidupnya. Ia berdiri jauh, menunduk,
dan sambil memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia sungguh-sungguh melakukan pemeriksaan batin yang mendalam dan sungguh sadar atas kelemahannya. Maka doanya pun berisi penuh kerendahan hati dan keluar dari kedalaman hatinya. Ada dua hal yang menarik dari kedua tokoh ini. Pertama adalah keduanya bersama-sama ada di tempat yang sama, yaitu di Bait Allah. Mereka melakukan hal yang sama, yaitu sama-sama sedang menjalankan ibadah sebagai orang beriman. Kedua adalah sikap hati mereka yang sungguh berbeda, bahkan bertolak belakang. Dari kedua sikap dan tindakan ini, kita belajar bagaimana relasi intim kita dengan Tuhan secara total dan mendalam. Dari relasi intim dengan Tuhan secara total dan mendalam, mengalirlah motivasi yang benar dalam berdoa dan berbuat baik. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan." Melalui sabda ini, Tuhan Yesus mau menyadarkan kita untuk tekun memeriksa hati dan batin kita, serta memohon ampun secara tulus kepadanya. Dan kita mengakui diri di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Bagaimana dengan diri kita? Kita sebagai pengikut Kristus diajarkan oleh seorang pemungut cukai tentang cara berdoa yang baik dan benar. Kita diajak untuk meneladani pemungut cukai yang menampilkan sikap kesederhanaan, kerendahan hati, dan mengakui kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah. Kita diajak oleh Yesus untuk belajar tidak menghakimi dan meremehkan orang lain, melainkan mengasihi dan melayani dengan kerendahan hati. Dengan demikian, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan sesama. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghindari diri dari sikap orang Farisi yang menampilkan sikap kesombongan dan membangun sikap angkuh di hadapan sesama. Marilah membiarkan Roh Allah dalam seluruh diri kita, agar Ia mengikis keangkuhan yang membutakan mata hati kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji, serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.